Hai teman-teman, selamat datang di channel ini. Tempat kita belajar bareng gimana caranya jadi investor yang cerdas, bukan cuman ikut-ikutan. Oke, kali ini saya mau bahas salah satu perusahaan yaitu Kencana Energi Lestari dengan kode saham KEEN. Nah, dari namanya saja teman-teman sudah bisa tahu bahwa ini perusahaan yang bergerak di bidang energi. PT Kencana Energi Lestari Tbk atau KEEN adalah perusahaan energi terbarukan yang fokus pada pengembangan dan pengoperasian perusahaan listrik berbasis energi baru terbarukan atau ETB. Khususnya perusahaan listrik tenaga air, mini hidro, biomasa, dan tenaga surya. Didirikan pada tanggal 5 Mei 2008 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 2 September 2019. Perusahaan ini telah menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dalam sektor energi baru terbarukan di Indonesia. Perusahaan ini mengembangkan dan mengoperasikan pembangkit listrik energi baru terbarukan, kemudian menjual listriknya ke PT PLN melalui skema perjanjian jual beli listrik atau PJBL jangka panjang. Nah, perusahaan ini mempunyai portofolio seperti PLTA Pakat, PLTA Air Putih, Madong, Ordi Hulu, Tempilang 2, dan Tempilang. Dan kalau di total kapasitas terpasangnya mencapai 65 MW, cukup besar. Tapi tidak berhenti di situ saja, karena perusahaan ini juga menargetkan produksi listrik sebesar 324,1 gigawatt pada tahun 2025. Seiring dengan mereka akan mengoperasikan PLTM Ordi Hulu sejak April tahun 2024. Jadi memang kalau kita lihat besar potensi dari perusahaan ini ke depan ya, dengan kapasitas produksinya akan meningkat signifikan. Kita tahu bahwa pemerintah Indonesia sangat mendukung bauran EBT ini ya. Jadi pemerintah Indonesia menargetkan bauran EBT sebesar 23% ya pada tahun 2025. Dan ini merupakan potensi bagi perusahaan ini. Selain itu, TEPCO Renewable Power Company juga masuk ke perusahaan ini dan menjadi pemegang saham sebesar 20%. Jadi ada penambahan modal ya. Tapi dalam pihak sebenarnya perusahaan ini tidak hanya sebagai pemegang saham, tapi juga dia membawa kemampuan atau keahlian di bidang teknologi dan finansial untuk pengembangan proyek EBT yang tentunya sangat diperlukan oleh perusahaan ini. Dan tentunya kalau perusahaan ini berhasil merealisasikan proyek dampak plannya, maka kapasitas produksi listriknya akan meningkat secara signifikan dan juga punya potensi yang akan memberikan pendapatan dan laba bersih perusahaan meningkat secara substansial. Seperti janji saya pada video saya sebelumnya, bahwa saya akan membahas tentang kenapa sih penjualan Kencana Energi Lestari pada tahun 2020 itu turun. Tapi sebelum kita lanjut, aku sudah siapkan buku yang penting banget kalian baca, yaitu sebagai seorang investor, kalian mesti baca buku The Intelligence of Investor karya Benjamin Graham. Jadi Benjamin Graham ini gurunya Warren Buffett, sang miliarder itu. Jadi ini bukan cuman membuka pikiran kalian saja atau hanya membuat kita mengerti tentang investasi, tapi kalian juga bisa dapat tips-tips atau strategi-strategi dalam berinvestasi, karena kalian akan tahu juga siapa diri kalian, bagaimana sih profil risiko kalian dalam berinvestasi, sehingga kalian tahu kira-kira tipe-tipe saham yang seperti apa yang cocok buat kalian. Seperti janji saya sebelumnya, bahwa saya akan membahas kenapa pendapatan Kencana Energi Lestari itu turun pada 2024. Apakah orang-orang tidak lagi menggunakan listrik atau seperti apa? Tapi bukan itu saja, saya akan juga tambahkan valuasi
harga saham Kencana Energi Lestari ini, yang pastinya akan membuat kalian terbuka. Waduh, ini kayaknya apakah sudah overweight atau underweight atau yang netral-netral aja. Lanjut ya. Oke, ini cuma nge-refresh aja sih ya pada video saya sebelumnya, bahwa Kencana Energi Lestari itu pada tahun 2024 itu mengalami penurunan revenue. Ternyata itu gara-garanya tahun 2023-2022 itu dia dapat pembayaran dari pembuatan jasa pembangunan proyek. Nah, jadi pada 2024 ini dia pendapatannya itu berkurang di situ. Itu, dan mungkin nanti pada tahun 2025 dia ada lagi sih gitu, kira-kira seperti itu. Jadi bukan gara-gara nggak ada listriknya, tapi karena ada 3 sumber pendapatan Kencana Energi, yaitu pendapatan dari membangun proyek, pendapatan dari denda, dan juga pendapatan dari penjualan listrik itu sendiri. Nah, jadi yang pasti yang akan terus bertumbuh itu yang adalah yang penjualan listrik. Tapi kalau yang pembangunan proyek itu tergantung pembayaran dari penyelesaian proyek mereka. Kalau kita bandingkan dengan sektor sejenisnya, itu ada 8 perusahaan lain lagi yang bergerak di bidang yang sama, kurang lebih sama, yaitu ada Brand, ada PGO, ada POR, ada Arco, ada TGRA, ada HGII, dan yang lainnya. Dan mereka ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda juga, nggak persis apple to apple juga sih. Dan seperti contohnya kalau kita lihat di sini, yang PI-nya lebih rendah dibanding Kencana Energi itu seperti POR ya. Wah, kayaknya PI-nya lebih rendah, berarti lebih murah dong. Nah, itu kita lihat. Kalau kita lihat masuk ke dalam, ternyata revenue dari POR ini atau pendapatannya dia itu tergolong stuck dari tahun ke tahun, karena memang mungkin dia nggak nambah-nambah proyeknya dia gitu ya. Jadi ya udah ya, artinya penggunanya itu kan mungkin nggak juga terlalu bertumbuh cepat juga gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi, ini ada yang kurang lebih sama, yaitu Arco ya, HGI, Hero Global Investment. Nah, memang dia kurang lebih sama. Apa sih bedanya? Tapi ini dia masih perusahaan baru. Jadi kalau yang baru itu namanya pendatang baru, kita harus lebih hati-hati lagi ya. Jangan sampai kita jadi kita kan tak kenal maka kelihatan. Jadi kita harus lebih kenal lagi. Benarkah dia bisa menepati janjinya seperti IPO, atau seperti waktu masih prospektusnya, atau gimana, apakah dia bisa sustain atau juga bisa growth, itu kan kita harus tunggu ya. Kemudian ada itu PGO tadi, PGO itu ya memang juga masih baru. Kemudian itu ada negatif itu gimana kak gitu ya. Nah, itu jadi berarti menunjukkan perusahaan itu belum mencetak laba. Jadi masih banyak mungkin biaya-biaya ya, misalnya mungkin karena hutang, itu biasanya sih karena aset segala macam gitu ya. Nah, sebagai investor kita atau sebagai saya, kalau sebagai investor sih carinya yang the profit lah, ngapain nunggu-nunggu yang masih minus gitu ya, cari yang sudah profit. Karena kan kita investor itu butuh pertumbuhan. Kalau dia profit, kita juga mungkin kebagian dividen. Kalaupun tidak, maka sahamnya lah akan naik kalau dia profitnya terus bertumbuh, gitu kata Warren Buffett. Tadi kita sudah lihat PE ratio-nya Ken itu, Kencana Energi Lestari itu dibanding sesama sektornya dia kurang lebih ada di tengah-tengah ya. Tapi ada cara lain sih untuk kita bisa menilai valuasi saham itu, yaitu dengan cara discounted cash flow atau singkatnya DCF gitu ya. Jadi sederhananya gini, kita menghitung berapa sih jumlah yang akan diterima perusahaan itu di masa yang akan datang, katakanlah 5 atau sampai 10 tahun yang akan datang gitu ya. Nah, tapi kan pasti pertanyaannya, uang yang akan datang 10 tahun yang akan datang tidak sama dong nilainya dengan yang sekarang. Pintar sekali. Iya betul. Makanya ada faktor diskon ya. Jadi pakainya kita pakai diskonnya itu pakai BI rate. Kenapa BI rate kak? Karena artinya itu minimum harus seperti itulah yang kita mau ya, batas minimumnya dia itu. Karena kalau ibaratnya gini, kalau teman-teman
investasikan uang di BI Rate tanpa risiko, pasti jamin dapat segitu 5,75% saat ini ya. Ngapain kita masukin ke investasi yang lain yang dapat returnnya lebih rendah? Jadi makanya pakai acuannya BI Rate. Nah, kalau misalnya kita menghitung total semua pendapatan CAN ini, Kencana Energi Lestari ini di masa yang akan datang, mungkin katakanlah 6-7 tahun yang akan datang gitu. Saya sih ngitungnya gini aja ya. Kita hitung berapa sih recurring income-nya dia, berapa proyek yang akan dibangunnya dia. Nah, kalau kita lihat di websitenya dia itu, dia saat ini punya 65 megawatt sudah berjalan, dan nanti ada 200 megawatt lagi yang akan datang. Dan kita bisa melihat juga recurring income dari proyek, dari listriknya dia, dan kita juga bisa memperkirakan besar biaya atau penerimaan dari setiap megawatt yang mereka bangun. Itu kalau kita rata-ratakan ya, ini saya bikin di apa ini ada di tabel ini. Jadi kalau misalnya asumsi pakai harga rata-rata yang kemarin itu, maka pendapatan Kencana Energi dijumlahin tuh dari proyeknya dan juga recurring income-nya itu, maka totalnya dia itu 1,46 miliar USD dengan asumsi dengan kurs 15.500 itu nilainya 22 triliun mestinya harganya dia. Tapi harga ini pas waktu kami bikin evaluasi ini nilainya dia masih 2,7 triliun. Jadi kesimpulannya harga hari ini tuh masih under value, masih jauh lah dibanding intrinsic value-nya dia, fair value-nya dia. Oke, kalau kalian suka cara belajar saham seperti ini, tekan love dong. Jangan lupa save video ini supaya kalian bisa besok-besok melihat valuasi saham itu bagaimana ya. Dan cukupnya untuk tipe-tipe seperti Kencana Energi Lestari. Dan juga kalian bisa share kepada pasangan kalian atau pada teman-teman atau saudara kalian supaya mereka juga bisa beranilah ngambil keputusan sendiri untuk investasi, bukan cuma dengar-dengar tapi karena sudah ngerti apa yang dibeli.